ini sering dibilang ini non tahapan pemilu, ya kan. Namun sebenarnya kerja-kerja pengawas pemilu itu tetap berjalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu? Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Hamid Badrul Munir, Sarjana Hukum, yang sudah berada di ruangan podcast kita ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat. Dan tentunya bagaimana kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Dengan kita di Lampung Barat ini kan ada perbedaan iklim, jadi di sini memang harus agak-agak ini pakai rompinya nggak bisa lepas kalau ada jaket. Iya. Tapi sejuk luar biasa. Alhamdulillah. Baik sahabat Bawaslu semuanya, karena beliau ini sebagai koordinator divisi pencegahan dan Parmas Bawaslu Provinsi Lampung, tentunya dalam hal ini kita akan membahas tentang tema pengawas pemilu di non tahapan ini. Tentunya Pak Kordip, di non tahapan pemilu dan pemilihan ini banyak masyarakat yang bertanya, apa saja sih tugas dan juga kegiatan Bawaslu yang dilakukan? Baik, terima kasih. Meski ini ya, sahabat Bawaslu semua, meski hari ini terkait tahapan, memang ini sering dibilang ini non tahapan pemilu, ya kan? Namun sebenarnya kerja-kerja pengawas pemilu itu tetap berjalan. Hari ini contohnya kita dalam ini lagi melakukan pengawasan terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini salah satu juga wewenang Bawaslu untuk melakukan pengawasan guna memastikan daftar pemilih yang disusun oleh KPU ini benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu dari sisi sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, kita melalui media-media sosial yang ada, kita melakukan sosialisasi terkait edukasi pemilu, apa-apa saja di pemilu ini yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini kan kita bahasanya, kalau saya mengutip kata-kata dari Bu Kordip itu, hari ini kita masa menanam. Nah, kita akan memanen ini nanti itu di pemilu ke depan. Nah, jadi hari ini kita memang meski di non tahapan, kita tetap melakukan kerja-kerja pengawasan, melakukan pendidikan demokrasi kepemiluan kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, alhamdulillah kegiatan tersebut sudah berjalan sukses sekarang dengan jumlah yang luar biasa. Saya apresiasi banget. Karena dari 480 kebutuhan ya di Provinsi Lampung itu jumlah peserta, kita bisa mencapai hampir 700 pendaftar. Artinya masih banyak ternyata masyarakat yang memang ingin bersama-sama melakukan edukasi, berikhtiar agar pemilu ke depan itu lebih bermartabat, gitu kira-kira. Ya. Jadi ternyata masih banyak ya sahabat Bawaslu kegiatan Bawaslu ini, walaupun katanya non tahapan. Ya. Jadi kerja-kerja Bawaslu itu tetap terus berjalan. Bahkan hari ini Pak Kordip juga dari provinsi jauh-jauh ke Lampung Barat ini karena melaksanakan tugas-tugas Bawaslu. Dan selanjutnya itu bahwa menyambung tadi kita punya kader pengawasan partisipatif. Ya. Dan di Lampung Barat ini sejak tahun 2020 sudah aktif juga melibatkan pengawas partisipatif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan Bawaslu. Nah, ini juga pada tahapan ini pengawasan pemutakhiran daftar pemilih itu apa saja sih upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman kader pengawas partisipatif yang bisa dilakukan untuk turut serta? Ya, jadi begini, teman-teman alumni P2P
Sebelum saya masuk ke situ begini, semangat P2P yang kita lakukan, yang barusan kita selesai laksanakan itu ini apa berjalan atas dasar evaluasi pendidikan pengawasan partisipatif sebelumnya. Dulu ada SKPP, sejuta relawan dan lain sebagainya. Nah, dari evaluasi-evaluasi itu kita lakukan dan akhirnya kemarin kita P2P dengan harapan target kita ini peserta P2P itu dia bukan hanya mengikuti kegiatan kemarin, tapi mereka ini sudah bisa setelah terhimpun dalam alumni dan lain sebagainya itu bisa bergerak, nah mensosialisasikan, berfungsi kepada masyarakat di kelompok-kelompok masing-masing guna melakukan edukasi kepemiluan termasuk terkait PDPB. Nah, kita berharap dari alumni ini mereka bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar juga aware ya dengan pendataan PDPB ini. Karena daftar pemilih ini adalah salah satu faktor utama kunci suksesnya pemilu. Pemilu akan menjadi kredibel itu ketika daftar pemilihnya juga itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya valid data-datanya itu. Baik, jadi memang banyak nih tugas kader pengawas partisipasi Ya. dan tentunya harapan Bawaslu bisa ikut berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif. Nah, ini untuk selanjutnya Pak Odi pada pertanyaan juga terkait dengan masyarakat, karena ini tahapan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini kan akan terus berjalan. Nah, ini apa peran masyarakat yang juga bisa dilakukan terkait tahapan ini? Tahapan PDPB ini? Ya. Iya, itu tadi yang saya sampaikan itu masyarakat ini, makanya Bawaslu ini kan di media sosial, kanal-kanal media sosial itu selalu mensosialisasikan terkait pentingnya PDPB dan lain sebagainya kan. Nah, itu kami berharap agar masyarakat mengerti, memahami pentingnya PDPB. Yang masyarakat bisa lakukan adalah hari ini memastikan mereka itu sudah masuk di data tersebut gitu. Bisa dicek melalui cek DPT online apakah sudah masuk atau belum. Terus kalau seumpama ada keluarga kerabat itu yang memang sudah meninggal, apakah masuk di DPT PDPB ini atau belum. Terus kalau seumpama kemarin pada pemilu 2024 belum punya hak pilih, tapi hari ini ternyata mereka secara umur, secara administrasi sudah mencukupi, ya harus masuk di daftar pemilih itu. Nah, kalaupun toh ternyata belum masuk ke daftar pemilih, masyarakat bisa datang langsung ataupun melalui kanal-kanal online yang disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Lampung mengadukan bahwasanya dia belum masuk dalam daftar pemilih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Adi Ya, dan terima kasih. sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Itu tadi informasi yang diberikan oleh Bapak Hamid Badrul Munir selaku anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Tentunya terima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat tentunya bagi sahabat-sahabat Bawaslu dan juga masyarakat, sehingga ke depan apa yang menjadi jargon Bawaslu bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu tetap terus eksis. Terima kasih sahabat Bawaslu semuanya. Terima kasih pada pimpinan Bawaslu. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.